Persidangan terdakwa Nikita Mirzani tadi sudah berakhir. Persidangan sudah kita mulai dengan agenda mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri. Dan majelis hakim sudah mengagendakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember untuk membacakan putusan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim tentang proses permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pertimbangan majelis hakim. Dan sampai dengan sidang yang barusan dilaksanakan, majelis hakim belum menyampaikan putusan atau penetapan tentang proses permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, untuk sementara proses pemeriksaan tanggal 5 kita akan lihat apakah akan dilaksanakan secara offline atau online. Sidangnya seperti biasa, lancar, nggak ada halangan. Kan memang itu udah wewenangnya kejaksaan kan, ya. Jadi gini, mungkin eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Kalau jaksa keberatan itu pasti keberatan. Nggak mungkin jaksa itu membenarkan eksepsinya pengacara itu kebalik dunianya nanti, ya kebalik. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa, itu biasa. Keputusannya minggu depan. Jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Niki. Itu yang disampaikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah, itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Minggu depan putusan majelis hakim. Langsung putusan? Ya, namanya putusan sela. Oh, putusan. Putusan sela itu putusan terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Bukan ditolak, jangan salah bahasanya. Tadi Pak Hakim kan bilang dipertimbangkan dan minggu depan baru dijawab hasil jawaban eksepsi dari pihak kejaksaan. Itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan jawabannya akan diberikan minggu depan pada sidang selanjutnya. Namanya pasti ya, liku-liku kehidupan kan pasti ada. Yang penting kita selalu banyak sabar, banyak legowo. Mungkin beda pendapat aja. Ya namanya jiwa masih muda kan beda kan, tapi nggak apa-apa lah. Ya saya yang sebagai agak umur itu saya harus memaklumi. Capek nggak sih dengan berita-berita yang seperti ini? Tapi sekarang udah follow-followan lagi gitu. Belum, nanti mudah-mudahan. Tapi yang unfollow sebulan siapa? Udahlah, aku nggak boleh untuk bicara yang ini. Yang penting intinya mudah-mudahan berjalan lancar, bahagia. Aku mintanya sakinah mawaddah. Alasannya kenapa Bu mungkin cekcok karena orang ketiga? Oh enggak. Karena beda visi misi atau seperti beda visi aja, nggak ada orang ketiga, nggak ada. Intinya ya namanya manusia kan ada keplesetnya. Maksudnya di unfollow itu kan kayak langsung di unfollow gitu kan ada kepleset. Ya sudah, intinya saya sudah baikan, sudah saling komunikasi enak gitu. Enggak lah, aku sudah nggak ada. Nah nanti gua dengan berjalannya saling follow. Kalau urusan misalnya tidak lagi memasang foto dengan suami, memang sebenarnya adalah hal yang wajar-wajar saja gitu ya untuk wanita di usia Musdalifah itu. Tapi bisa juga ini sebuah pertanda kalau Musdalifah atau wanita yang usianya 55 tahun ini memang hubungan dengan suaminya itu sedang tidak baik gitu, atau merasa suaminya itu
tidak untuk dipamerkan di sosial medianya gitu. Penyebabnya bisa banyak hal. Salah satunya bisa juga memang karena memang tidak sedang baik-baik saja di rumah tangganya. Kalau biasanya memang memamerkan, lalu tiba-tiba tidak memamerkan dan atau menghapus gitu foto dengan pasangan, artinya memang bisa diartikan salah satunya adalah hubungannya memang belum baik. Justru kalau ketemu dengan laki-laki yang lebih muda, mereka akan lebih punya kesempatan untuk lebih dimanja gitu ketimbang ketemu dengan orang-orang yang kurang lebih sebaya. Karena kalau orang-orang yang kurang lebih sebaya, misalnya ketemu dengan orang-orang yang sudah cukup matang juga 40 tahun, di mana romantisme dalam pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa gitu. Dengan orang yang masih muda, umur masih 20-an, yang romantisme itu adalah bagian dari yang masih sangat menyenangkan gitu dalam rumah tangga. Kemungkinan juga bisa tidak terjadi kalau untuk kemungkinan ada atau tidaknya ya. Tapi tadi mereka belajar dari pengalaman pernikahan mereka yang lalu dengan lelaki yang sebaya, lalu tidak berhasil, lalu ada laki-laki yang jauh di bawah umurnya, yang masih belum cukup matang secara emosional ataupun pengalaman, yang masih dianggap sebagai ini masih banyak hal yang bisa saya eksplorasi dalam hubungan rumah tangga gitu ya, ketimbang dengan orang-orang yang sebaya, yang sama matang emosinya juga, yang sudah pengalaman juga, yang dianggap sudah tidak banyak lagi yang bisa dieksplorasi secara hubungan atau romantisme gitu. Kita nikah satu jaluk sepuro, tolong buka pintu sepuro nang Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi dan keluarga kita Jember. Aku jaluk sepuro nih semua ke atas omongan saya yang kurang ajar, sing bodoh ini, sing kurang ajar yang jaluk sepuro nih sengaja. Tolong bukaan no sepuro nih aku semua ke Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi. Saya menyesal, saya tidak akan ulang lagi seperti ini. Selaku suami juga minta maaf atas kesalahan istri saya, yang mana atas keterlibatan saya dalam mendidik istri, akhirnya terjadi kesalahan seperti ini. Saya mau minta maaf lagi kepada Ibu Dewi, beserta keluarga, dan juga masyarakat Jember semuanya atas segala kebodohan dan kelanjangan, kekurangan ajaran kepada Mbak Dewi keluarga. Antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Kita hadir hari ini atas panggilan penyidik. Kebetulan hari ini panggilannya juga sudah sebagai tersangka. Ya, kita pun juga masih mengupayakan mediasi dengan pihak pelapor. Gitu. Kita juga tetap memperjuangkan lah mediasinya. Gitu. Semoga ya Mbak Dewi bisa memberikan maaf dan bisa selesai di mediasi lah. Kalau saya sih dari awal pertama kali melihat ya nggak tega ya, tapi karena apa yang sudah disampaikan sama terlapor kan sudah menyakitkan hati klien kami dan keluarganya. Nah, keputusan semua itu kan nggak bisa ada di tangan saya selaku kuasa hukum mereka. Jadi keputusannya tetap dari pihak keluarga. Mungkin melihat kondisi yang bersangkutan seperti itu, ya beliau juga sebagai seorang manusia melihatnya ya nggak tega, tapi kenapa kok saya harus dilakukan seperti ini, jelek-jelek yang difitnah. Kan keluarga saya juga sampai merasa tersakiti, sampai datang ke Jakarta, sampai sekarang pun belum mau damai. Iya, besok akan bertemu, ya mungkin akan dicoba untuk mediasi lagi, karena dari pihak
kuasa hukum dari terlapor juga meminta ke kita untuk melakukan upaya mediasi kepada pihak keluarga Mbak Dewi. Yang pasti proses hukum ini sudah sangat berjalan sangat baik, dan juga Mbak Dewi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak polisian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.